Setelah sempat tidak memenuhi panggilan Polda Sulselbar, kini Ketua Nonaktif KPK Abraham Samad memenuhi panggilan penyidik dalam lanjutan pemeriksaan dugaan kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan. Sebelum datang ke Mapolda, Samad terlebih dahulu menyapa pendukungnya yang telah menunggu di Sekretariat Anti Corruption Committee Sulawesi. Abraham Samad langsung disambut dengan orasi dan yel-yel oleh pendukungnya. Ia pun meminta doa sebelum menjalani pemeriksaan. Saya mohon doa dan dukungan teman-teman agar supaya agenda pemerintahan corona di Sekretariat yang kedua, saya mohon doa dan dukungan teman-teman agar supaya mereka terus tetap berada di DKI dan percayalah saya bukan malaikat, tapi insya Allah saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada saya dan yang insya Allah saya tidak akan pernah melanjutkan saya sebagai ketua KPK untuk kepentingan pribadi saya. Abraham Samad tiba di Mapolda Sulawesi Selatan dengan didampingi dua pengacara. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam, Samad mengeluh sakit. Pemeriksaan pun dijadwalkan ulang. Sebelumnya, Abraham Samad dilaporkan ke polisi karena tuduhan memasukkan nama Feryani Lim ke kartu keluarga Samad pada tahun 2007. Dari Makassar, Idul Abdullah, TV One mengabarkan. Koran-koran besar. Bagaimana dengan di Makassar sendiri, ada Dwi Suci? Apakah cukup ramai pemberitaan di sana, Dwi Suci? Iya, benar sekali ini. Memang di sini pasca kemarin Abraham Samad diperiksa, yakni merupakan pemeriksaan perdananya setelah ia sempat mangkir pada panggilan pertama Jumat lalu. Ini kemudian menjadi sorotan dari media-media lokal di kota Makassar, salah satunya yakni koran terbitan hari ini, yakni koran Fajar yang menyoroti terkait dengan pemeriksaan Abraham Samad, di mana di sini tertulis pemeriksaan Abraham penuh dengan kekeluargaan dengan foto yang ditampilkan, yakni saat Abraham Samad menunaikan ibadah sholat zuhur di kompleks ataupun di masjid yang tidak jauh dari gedung Ditreskrimum tempat ia diperiksa. Adapun dari headline sini kemudian ditulis yakni dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto memenuhi panggilan polisi secara terpisah Selasa 24 Februari. Suasananya pun cukup berbeda di Makassar, yakni dengan pemeriksaan yang penuh kekeluargaan. Hal itu disampaikan oleh koordinator tim advokasi hukum dari Abraham Samad, yakni Adnan Buyung Aziz, yang menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Setiap kali penyidik hendak menanyakan apakah Abraham Samad kemudian siap menerima pertanyaan dari para penyidik, dia mengungkapkan bahwa penyidik selalu bertanya seperti itu dan juga sempat menanyakan apakah Abraham Samad siap untuk diperiksa selanjutnya, namun akhirnya Abraham Samad menjawab ia sedang tidak sehat dan kemudian pemeriksaan tersebut dihentikan untuk kemudian dilanjutkan, dan hingga kini pun kami masih belum mengetahui terkait kapan pastinya pemeriksaan kedua tersebut akan dilangsungkan. Namun yang menarik di sini, Indi, ada headline yang ditulis yakni mengaku tak kenal Feryani Lim, Polda siap hadirkan. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah nantinya pada pemeriksaan kedua nanti Feryani Lim akan dihadirkan oleh Polda Sulselbar, mengingat kita ketahui bahwa penetapan tersangka terhadap Abraham Samad merupakan pengembangan kasus dari kasus pemalsuan dokumen atas laporan dari sebuah LSM untuk terlapor Feryani Lim. Kemudian kita akan beralih ke surat kabar selanjutnya, di mana di sini Tribun Timur juga masih menyoroti seputar pemeriksaan Abraham Samad. Namun kali ini dengan headline yang sedikit berbeda, yakni terkait dengan usai Abraham Samad diperiksa selama kurang lebih 1,5 jam, ia kemudian menjenguk ibunya. Di sini ada beberapa kegiatan Abraham Samad dari mulai ia tiba di Makassar sekitar pukul 10.45 di Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Kemudian ia menuju ke kantor ACC di Jalan Andi Pangeran Petarani untuk berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya sebelum ia menuju ke Polda untuk menjalani pemeriksaan. Di kantor ACC tersebut ia sempat berorasi dengan beberapa pendukungnya dan
Ia pun kemudian menuju ke Polda Sulselbar dan tiba sekitar pukul 12.45 didampingi oleh Karo Biro Hukum KPK Indra Mantong Bati. Kemudian ada dari 2 tim kuasa hukum dari LBHI, Budi Wijarjo dan Ridwan Bakar, serta 8 pengacara dari Makassar yang ditunjuk, yakni ada diantaranya Abdul Aziz, Adnan Buyung Aziz, Abdul Qadir Wokanubun, Dahlan Nurlianto, Muhajir Mursal, dan juga Zulkifli Hasanuddin. Kemudian setelah itu, ia kemudian diperiksa selama kita ketahui kurang lebih 1,5 jam, dan setelah diperiksa, ia kemudian menuju ke makam ayahnya untuk berziarah, dan setelah itu ia makan siang karena kita ketahui bahwa alasan ataupun penyebab akhirnya Abraham Samad menghentikan pemeriksaan yakni karena ia sedang tidak sehat dan karena penyakit mahnya kambuh. Kemudian ia beristirahat dan mengunjungi ke kediaman ibunya, dan sampai pada pukul 22.30 ia tiba di kediamannya untuk beristirahat. Dan hingga kini pun jika merujuk pada apa yang ditulis di surat kabar ini, mengingat berarti Abraham Samad memang masih berada di Makassar. Namun kita belum ketahui apakah sampai saat ini Ketua KPK nonaktif Abraham Samad masih berada di Makassar. Dan yang menarik di sini, selain ada foto dari Abraham Samad yang tengah menunaikan ibadah sholat zuhur dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, juga ada foto dari perwira kepolisian yang menyalami Abraham Samad saat tiba di Mapolda Sulawesi Selatan dan Barat untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Sulselbar. Untuk sementara demikian, Indi, dari Biro Makassar kami menyampaikan beberapa kabar yang menjadi topik utama di surat kabar di Kota Makassar. Kami akan pada Anda di sana. Ya, sedikit saja. Tadi dikatakan bahwa belum diketahui kapan akan dilanjutkan pemeriksaan begitu. Adakah tanda-tanda hari ini, Dwi Suci? Ya, terkait dengan kapan nantinya pemeriksaan, memang kami pun masih belum mendapatkan kabar pasti. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Sulselbar yang menyatakan bahwa penyidik pun masih akan mengkaji kapan nantinya pemeriksaan tersebut akan dilangsungkan, karena dari pihak Humas Polda pun belum mendapatkan kabar pasti dari penyidik terkait kapan akan dilangsungkan pemeriksaan kedua. Namun beredar kabar memang di kalangan awak media bahwa pemeriksaan tersebut akan berlangsung pada minggu depan. Namun pastinya kapan, kami pun masih terus menantikan, Indi. Nanti apabila kami sudah mendapatkan kabar terkait kapan pastinya pemeriksaan kedua tersebut akan dilangsungkan, kami akan kembali mengabarkan pada Anda, Indi. Suci, terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia. Kami kembali saat lagi.